Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda mengupdate informasi langsung dari RSUD Subang, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Leo Chandra, dan akan mengabarkan langsung informasinya. Silakan, Leo. Ya, selamat pagi Fatima dan juga pemirsa TV One, di mana memang sampai saat ini masih dilakukan untuk pemindahan ke 33 pasien dari RSUD Subang, Jawa Barat. Dan juga tadi terdengar tangisan dari keluarga juga menghiasi untuk di ruangan IGD RSUD Subang, Jawa Barat. Dan Fatima, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk mengetahui langsung. Di sebelah saya sudah ada Humas dari RSUD Subang, Jawa Barat, ada Bapak Wawan Gunawan, didampingi juga oleh dokter jaga, yaitu Dr. Yanuar Ramadan Sugara. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Untuk Pak Wawan dulu, Pak, bisa dijelaskan juga sedikit terkait dengan pasien yang memang sudah dirawat di RSUD Subang dan nantinya akan dipindahkan ke Depok. Baik. Jumlah pasien yang dirawat di kami total adalah tetap 33, kemudian yang dirujuk itu sebanyak 20 orang. Dan yang boleh pulang, artinya boleh pulang, bisa dibawa pulang ke rumah itu 9 orang, sedangkan yang tersisa di kami ada sebanyak 4 orang. Nah, untuk Dokter Yanuar sendiri, dokter selama proses perawatan, kemudian para korban yang mengalami luka-luka ringan, kemudian berat dan juga sedang ini. Nah, proses penanganan itu seperti apa sih dokter? Oke, pertama pasien datang atau korban datang ke UGD, kita pilah terlebih dahulu mana ini yang namakan dengan triase. Kita pilah dulu mana yang triase merah atau yang gawat darurat, kuning, dan yang boleh pulang tadi warna hijau. Nah, kendalanya untuk korban-korban yang di sini adalah hemodinamiknya tidak stabil, artinya tensinya ada beberapa yang turun, sehingga kita perlu stabilisasi terlebih dahulu tensinya dengan cara banyak dilakukan entah itu diberikan cairan dan lain sebagainya. Itu untuk korban-korban yang ada di RSUD ini, itu kebanyakan luka-lukanya luka-luka terbuka dan kemungkinan adanya luka-luka patah-patah Jadi di bagian entah tulang tangan ataupun tulang kaki itu banyak yang patah. Untuk yang beratnya ada, yaitu cedera kepala. Nah, itu beberapa korban-korban yang cedera kepala memang kesadarannya sudah mulai menurun. Dan kendala di sini kita tidak punya pemeriksaan CT scan. Jadi memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dengan cara pemeriksaan CT scan tadi. Dan alhamdulillah tadi sudah dirujuk juga beberapa korban ke RSUD Bekasi atau ke Brimob ke Bayangkara Brimob, kita rujuk ke Bayangkara Brimob. Namun ada beberapa korban yang masih belum stabil dan kita lakukan stabilisasi terlebih dahulu di RSUD Ciereng. Tadi sempat juga disampaikan bahwasannya masih ada 4 pasien ataupun korban yang sampai saat ini masih dilakukan insentif untuk dirawat di RSUD Subang. Itu untuk kondisinya saat ini sudah seperti apa, dokter? Untuk kondisinya saat ini sudah mulai stabil. Jadi yang kita nilai tanda-tanda vitalnya untuk saat ini sudah mulai stabil, namun memang ada beberapa kesadaran yang udah turun korban-korbannya karena mengalami cedera kepala gitu. Sehingga perlu penanganan atau pemeriksaan lebih lanjut tadi menggunakan CT scan tadi. Untuk keempat dari korban ini, apakah pihak keluarga juga mendampingi dokter atau seperti apa? Pihak keluarga mendampingi. Jadi dari mulai korban datang itu ada beberapa keluarga yang terus mendampingi sampai sekarang. Untuk yang 4 korban pun didampingi oleh keluarga. Dan tadi dokter kan sempat ada pejabat gubernur juga yang datang. Nah, kemudian adanya komunikasi yang dilakukan oleh pejabat gubernur dan juga kepada pihak dokter. Dan juga kemudian bagaimana untuk kondisi dari pasien tersebut. Mengingat bahwasannya memang kondisinya ada luka-luka semua seperti itu. Ada yang luka tulang, luka patah seperti itu. Nah, bagaimana dokter bisa digambarkan lagi, dijelaskan lagi terkait dengan seberapa parahkah kemudian para korban ini mengalami luka-luka tersebut? Oke. Untuk korban, luka-luka korban itu yang pertama cedera kepala khususnya itu ada luka-luka di kepala. Entah itu luka robek ataupun luka lecet, luka terbuka, itu di kepala ada. Lalu ada luka di bagian lengan yang besar, itu ada di bagian lengan Lalu ada luka terbuka di bagian paha, itu yang menyebabkan kondisi pasien tidak stabil, perdarahannya banyak untuk luka terbuka di bagian paha. Sehingga memang kondisi waktu awal datang
korban itu ya crowded ya. Jadi seperti itu kondisi di dalam. Untuk saat gubernur datang pun memang kondisinya sedang crowded di dalam. Nah, juga kemudian nantinya ada sebanyak 23 pasien yang akan dilakukan dirujuk ke RSUD UI Depok, kemudian RSUI dan juga RS Bayangkara. Nah, apakah mereka ini ataupun korban ini, pasien ini sudah bisa atau dinyatakan bisa untuk dilakukan proses pemindahan seperti itu? Dan kemudian pada saat di ambulan, apakah ada pihak dokter atau tim dokter yang juga kemudian mendampingi di ambulan selama proses perjalanan? Untuk korban-korban yang dirujuk sebanyak 20 orang itu sudah bisa kita pindahkan. Jadi ada beberapa yang membutuhkan tenaga kesehatan atau didampingi oleh tenaga kesehatan, dan ada beberapa yang tidak perlu didampingi oleh tenaga kesehatan. Lalu yang kedua, 4 orang ini belum bisa kami rujuk. Kenapa? Karena hemodinamiknya belum stabil atau tanda-tanda vitalnya masih belum stabil, sehingga kita stabilkan terlebih dahulu di sini. Kalau sudah stabil, itu membutuhkan juga ambulan yang khusus ya. Jadi butuh ambulan-ambulan yang bukan hanya sekedar ambulan. Perlengkapannya harus lengkap juga untuk yang korban-korban yang sekarang masih ada di UGD. Berarti bisa dikatakan dokter sekali lagi ada sebanyak 20 melalui bertahap yang akan dilakukan dirujuk untuk dilakukan pemindahan begitu ke Depok, dan kemudian sampai saat ini juga ada 4 ya dokter ya. Nah, kemudian untuk keempat pasiennya apa yang akan nanti dilakukan oleh pihak RSUD Subang sendiri dokter? Untuk pihak RSUD sendiri, kami sebagai tenaga kesehatan di sini melakukan tadi stabilisasi atau melakukan penanganan awal. Kegawat daruratannya kita tangani terlebih dahulu, karena memang kita tidak bisa bertindak lebih lanjut, karena untuk keempat orang ini kemungkinan ada cedera kepala berat. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Yanuar dan juga Pak Wawan untuk waktunya dan informasinya. Bertugas kembali Pak Dokter, terima kasih. Dan itu dia Fatima tadi ya, untuk informasi yang langsung disampaikan oleh dokter jaga, yaitu Dokter Yanuar, di mana memang untuk tindak lanjut yang dilakukan pihak dokter dalam mengidentifikasi pasien tersebut, ini kategori untuk berat, ringan, dan juga sedang. Dan dapat dilihat juga dari jenis luka yang diderita ataupun yang dialami oleh korban tersebut, di mana memang ada sebanyak 12 korban yang mengalami luka berat. Ini mengalami luka patah tulang dan juga luka di bagian ataupun gangguan di bagian kepala, sehingga memang pihak dokter yang jaga di RSUD Subang Jawa Barat ini pertama mereka akan mengidentifikasi, kemudian mereka melakukan penanganan di bagian kepala, mengingat bahwasannya ini kesadaran dan juga traumatik dapat dialami oleh korban. Dan juga ini dapat kemudian mengembalikan stabilisasi dari korban tersebut, di mana nantinya ada sebanyak 20 korban ini masih dalam proses pemindahan. Dan tadi sudah saya sampaikan ada sebanyak 45 ambulan juga yang sudah berada di RSUD Subang Jawa Barat, dan nantinya ada 4 yang sampai saat ini juga sudah disampaikan tadi dokter jaga di IGD RSUD Subang ini memang mengatakan, Dokter Yanuar mengatakan memang untuk keempat dari pasien ini sampai saat ini memang yang dilakukan intensif oleh pihak medis, tim medis, yaitu penanganan luka yang diderita dan juga kemudian trauma ataupun luka di bagian kepala yang dialami oleh pasien. Dan juga disampaikan juga memang oleh pihak rumah sakit dari awal setelah kejadian yang kemudian para siswa ataupun rombongan ini ada sebanyak 60 yang kemudian dibawa ke RSUD Subang Jawa Barat untuk dapat melakukan ataupun menerima tindakan medis secara insentif begitu, dan kemudian hari ini satu persatu sudah mulai dikembalikan ke Depok di RS Bayangkara, kemudian RSUI dan juga RSUD Depok. Begitu Fatima yang dapat kami laporkan langsung dari RSUD Subang Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Leo Chandra sudah kembali mengupdate informasi langsung dari RSUD Subang Jawa Barat. Terima kasih Leo, selamat bertugas kembali.